Pelatih Cina Branko Ivankovic menjadi bahan pembicaraan media Vietnam menjelang laga kontra timnas Indonesia. Dalam laporan yang dirilis media Soha, strategi yang diumumkan Ivankovic dianggap aneh dan tidak masuk akal. Cina berada dalam posisi sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan harus meraih kemenangan di 2 laga terakhir agar tetap memiliki peluang lolos. Media Vietnam menyebut Cina berada di jalan buntu karena sulit mengalahkan Indonesia. Dalam kondisi terdesak, Ivankovic pun mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia bercanda bahwa strategi terbaik untuk mengalahkan Indonesia adalah memainkan 10 striker. Di jalan buntu, pelatih Tiongkok mengumumkan akan menggunakan 10 striker untuk mengalahkan timnas Indonesia, tulis media Vietnam Soha. Pernyataan tersebut membuat banyak pihak terheran-heran dan mempertanyakan keseriusan Cina dalam menghadapi laga nanti. Cina akan menghadapi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni dalam laga pamungkas Grup C. Ivankovic menyadari bahwa pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi timnya. Media Vietnam menilai bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memenangkan laga ini. Performa skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert dinilai semakin solid dan siap menghadapi tekanan dari Cina. Timnas Indonesia sendiri terus mempersiapkan strategi terbaik untuk menghadapi Cina. Dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman, mereka optimis bisa tampil maksimal dan mengamankan kemenangan. Sementara itu, Cina harus mengalahkan Indonesia dan Jepang jika ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Posisi mereka di dasar klasemen membuat tekanan semakin tinggi. Ivankovic tetap berusaha membangkitkan semangat timnya dengan berbagai cara, termasuk dengan candaan soal memainkan 10 striker. Mats Hilger menjadi sorotan media Belanda menjelang laga krusial kontra Cina. Twente fans menertawakan aksi Hilger yang terlihat menikmati momen santai bersama skuad Garuda. Dalam unggahan di platform X, Hilger tampak bernyanyi dan menari saat menghadiri perayaan ulang tahun. Media Belanda itu menyebut bahwa Hilger tampak menikmati kebersamaan dengan rekan-rekannya di timnas. Meski terlihat santai, Hilger tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Ia memilih untuk tidak mengambil waktu libur seperti kebanyakan pemain lainnya dan tetap berlatih intens bersama skuad Garuda. Twente fans menggarisbawahi bahwa Hilger akan menghadapi 2 laga besar, melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Meski tekanan tinggi, ia tampak percaya diri dan menikmati proses persiapan timnas Indonesia. Bagi Hilger, menjaga atmosfer positif di dalam tim sangat penting. Ia percaya bahwa membangun kekompakan di luar lapangan akan berdampak pada performa tim saat bertanding. Sikap santai Hilger bisa jadi strategi untuk meredakan ketegangan jelang duel hidup mati kontra Cina. Ia memahami bahwa mentalitas pemain harus tetap terjaga dalam situasi seperti ini. Timnas Indonesia kini semakin solid dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Hilger dan rekan-rekannya terus mematangkan strategi di pemusatan latihan. Meski ditertawakan media Belanda, Hilger tetap fokus pada misinya membawa Indonesia tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia. Baginya, dukungan dari rekan satu tim dan pelatih lebih penting daripada komentar dari luar. Dengan persiapan matang dan mental yang kuat, timnas Indonesia berharap bisa meraih hasil positif dalam 2 laga mendatang. Pelatih kepala timnas Cina Branko Ivankovic langsung dibuat terkejut setelah tiba di Jakarta dan melihat komposisi pemain timnas Indonesia. Banyaknya pemain naturalisasi asal Eropa membuatnya cukup tertekan, mengingat materi pemainnya yang dianggap kurang mumpuni. Sejumlah pengamat dan media Cina bahkan mulai pesimis terkait peluang tim berjuluk Dragons untuk lolos ke putaran selanjutnya Piala Dunia 2026. Mereka melihat kekuatan timnas Indonesia semakin solid dengan kehadiran pemain berpengalaman di kompetisi top Eropa. Dalam wawancara dengan media, Ivankovic mengakui bahwa Indonesia kini memiliki banyak pemain berkualitas yang telah berkarir di liga ternama seperti Eredivisie dan Serie A. Ia menyoroti keberadaan Jai Itzes, bek Venezia yang kini jadi incaran Inter Milan. Indonesia memiliki banyak pemain baru dari Eropa yang memiliki pengalaman di sana, ujar Ivankovic. Meski begitu, ia tetap berusaha menjaga optimisme dan menegaskan bahwa timnya akan berusaha meraih kemenangan. Cina kini tengah menghadapi krisis di lini serang, dengan beberapa pemain utama mengalami cedera. Kondisi ini semakin memperburuk kepercayaan media dan pengamat terhadap kekuatan mereka menghadapi Indonesia. Namun, Ivankovic menegaskan bahwa ia tetap optimis menghadapi laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurutnya, tidak ada tim yang boleh menyerah sebelum bertanding, dan ia percaya Cina masih memiliki peluang mencuri poin dari Indonesia. Saya selalu optimis, baik melawan Indonesia atau tim manapun, kami akan menang, ucap Ivankovic. Ia juga berharap para penggemar bisa menikmati pertandingan tanpa tekanan berlebih.
Tim Garuda memiliki peluang besar untuk memanfaatkan krisis lawan dan mengamankan kemenangan. Simon Tahamata, kepala pemandu bakat Timnas Indonesia, mengungkap alasan dibalik keputusannya bergabung dengan skuad Garuda. Mantan pemain Ajax berdarah Indonesia ini merasa terpanggil untuk kembali ke tanah leluhur demi memajukan sepak bola nasional. Ia menegaskan bahwa misinya bukan soal politik, melainkan murni untuk olahraga. Saya di sini karena kami punya talenta. Saya bisa tetap di Ajax, tetapi saya mau kembali ke sini, ujarnya. Simon ditunjuk sebagai kepala pemandu bakat Timnas pada 22 Mei 2025, sebagai bagian dari strategi PSSI untuk membangun fondasi kuat menuju Piala Dunia 2026. Ia bertugas mencari dan mengembangkan talenta dari dalam negeri maupun diaspora, terutama dari Belanda, tempat ia berkarir sebagai pelatih. Di Belanda, pembinaan dimulai sejak usia 8 tahun. Tapi di Indonesia baru dimulai umur 13 atau 15 tahun, itu sudah terlambat, ungkapnya. Dalam menjalankan tugasnya, Simon akan bekerja sama dengan jajaran pelatih Timnas, termasuk Patrick Kluivert dan Gerald van den Burg. Ia juga berkolaborasi dengan tokoh yang memiliki keterkaitan dengan Ajax seperti Jordi Cruyff dan Denny Lanzat. Menurutnya, keberhasilan tim tidak hanya bergantung pada pemain berbakat, tetapi juga sistem pembinaan sejak dini. Saya mau pakai anak-anak orang Indonesia, bukan dari Cina, bukan Belanda, tapi dimulai dari anak-anak muda, katanya. Kehadiran Simon menjadi bagian dari transformasi besar yang tengah dibangun PSSI. Ia bukan sekadar pengamat, tetapi sosok yang benar-benar ingin membawa Indonesia lebih dekat ke panggung dunia. Dengan pengalaman dan komitmennya, ia berharap bisa membantu skuad Garuda bersaing di level internasional. Simon percaya bahwa dengan sistem pembinaan yang lebih baik, Indonesia bisa mencetak lebih banyak talenta berbakat. Patrick Kluivert merasa puas dengan komposisi pemain yang telah dipanggil untuk menghadapi 2 laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia. Ia optimis dengan kekuatan skuadnya, terutama setelah melihat perkembangan pemain dalam pemusatan latihan di Bali. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Kluivert sangat antusias melihat performa para pemain, baik yang baru dipanggil maupun yang sudah berpengalaman. Kluivert sendiri sudah memantau langsung permainan para pemain dan menilai mereka punya potensi besar untuk bersaing. Erick menekankan bahwa pemilihan pemain saat ini mengedepankan prinsip keterbukaan dan meritokrasi. Tidak ada pemain yang mendapat jaminan tempat di tim utama, termasuk mereka yang sebelumnya menjadi langganan. Hal ini menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas tim, agar setiap pemain terus berjuang memberikan yang terbaik. Kluivert tidak hanya melihat ke individu, tetapi juga fokus pada keseimbangan tim secara keseluruhan. Erick menyatakan bahwa skuad saat ini memiliki kedalaman yang baik, dengan keseimbangan antara pemain inti dan cadangan di hampir semua posisi. Hal ini memberi fleksibilitas bagi pelatih dalam menentukan strategi dan menghadapi situasi tak terduga. Timnas Indonesia kini memiliki lebih banyak opsi taktis yang bisa digunakan melawan Cina, dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Kluivert berharap bahwa pola permainan yang dikembangkan selama pemusatan latihan akan membawa dampak positif di lapangan. Ia percaya bahwa kerja sama tim akan menjadi kunci utama dalam meraih hasil maksimal. Erick juga mengungkapkan bahwa timnas saat ini tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mentalitas. Para pemain didorong untuk memiliki semangat juang tinggi dan tidak mudah puas dengan pencapaian yang ada. Bek muda Timnas Indonesia Justin Hubner membocorkan hasil sesi latihan menjelang laga kontra Cina. Dalam latihan yang berlangsung pada hari Senin, tim muda menghadapi tim senior dalam pertandingan internal. Hasilnya cukup mengejutkan, tim muda yang diperkuat Hubner berhasil keluar sebagai pemenang. Hubner mengungkapkan kebanggaannya terhadap tim muda yang tampil impresif dalam sesi latihan. Latihan ini merupakan bagian dari persiapan serius Timnas Indonesia menjelang duel penting melawan Cina. Pertandingan antar pemain muda dan senior memberikan gambaran bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun strategi terbaik. Hubner sendiri terus menunjukkan perkembangan pesat sebagai salah satu talenta utama di lini pertahanan Garuda. Sesi latihan ini bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga membentuk mentalitas dan kekompakan tim. Kemenangan tim muda menjadi sinyal positif bagi regenerasi pemain serta kesiapan skuad Garuda dalam menghadapi tantangan di level internasional. Kluivert kini memiliki lebih banyak opsi dalam menentukan strategi menghadapi Cina. Dengan kombinasi pemain muda dan senior yang telah diuji dalam latihan, ia semakin percaya diri menatap laga krusial tersebut. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya pembinaan pemain muda sebagai bagian dari visi jangka panjang timnas. Ia berharap hasil latihan ini bisa menjadi motivasi bagi pemain muda untuk terus berkembang.
Hubner dan rekan-rekannya kini berfokus untuk menjaga konsistensi hingga pertandingan sesungguhnya. Dengan latihan yang semakin intens, para pemain diharapkan bisa menunjukkan performa terbaik mereka saat menghadapi Cina. Dengan atmosfer kompetitif yang dibangun dalam pemusatan latihan, timnas Indonesia semakin siap menampilkan permainan terbaiknya.